Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, oke, kita hari ini mau ngelihat perbedaan. Ini bagian pertama ya, karena sepertinya ini pembahasan kita akan panjang ya teman-teman. Ini kutu air yang biasa kita budidayakan, yang teman-teman sebut dengan makrokopa ya. Iya, yang kita sebut dengan Moina makrokopa ya. Oke, sorry ada gangguan dikit ya. Jadi ini yang sering kita budidayakan teman-teman. Nah, kita mau melihat. Tapi kebetulan mikroskop saya cuma mikroskop 100 ribuan. Jadi ya terbatas ya kemampuannya. Doakan bisa minjem mikroskop laboratorium yang lebih canggih dan kita bisa melihat perbedaan seperti apa. Tapi sepertinya mungkin butuh waktu sebulan atau 2 bulan lagi ya. Nah, untuk sekarang kita melihat secara sederhananya dulu aja teman-teman. Secara kasat mata aja, secara global dulu aja. Apa sih perbedaan antara si makrokopa dengan kutu air alam yang biasa kita ambil di alam, atau makrokopa yang biasanya kita ambil di yang kita tetaskan menggunakan kapsul. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini teman-teman, ini udah cuma ya ini jelek banget. Saya cover gelas aja nggak punya. Saya cuma punya objek gelas karena beli harganya cuma 1000 ya. Tapi cover gelas tuh nggak dijual satuan ya. Jadi saya harus beli satu set langsung, mahal banget 65.000 ya. Jadi mohon maaf ya seadanya teman-teman. Oke. Nah, kita mau lihat dulu teman-teman sekarang untuk yang ini. Kita mau lihat dulu untuk yang kutu air yang sudah kita lihat di sini. Bentar ya. Ini saya sudah memisahkan. Bentar teman-teman. Saya sudah memisahkan antara memisahkan lagi. Saya sudah menyiapkan ya. Ini kutu air yang alam ya sama kutu air yang kita budidaya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kutu air yang kita budidaya teman-teman. Teman-teman bisa melihat perbedaannya. Ini kutu air budidaya yang teman-teman sering sebut dengan makrokopa ya. Kita mau lihat seperti apa. Seperti ini teman-teman. Ya. Biar kita bisa lihat perbedaannya seperti apa ya. Kayak gini teman-teman. Ini yang makrokopa. Nah, yang kutu air yang kita tetaskan dengan menggunakan telur. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini teman-teman ya. Silakan teman-teman amati sendiri. Ya, ini kasat mata ya. Kita tidak ini baru kita lihat. Jadi rencana saya mau ngelihat perbedaan secara fisiknya seperti apa, morfologinya, bentuk luarnya seperti apa ya kan, di mikroskop seperti apa. Tapi mohon maaf, ini mikroskopnya sederhana banget. Mungkin saya akan lebih canggih insya Allah ya, tagih saya kalau saya belum menuhin janji saya ya, insya Allah. Karena rencana saya mau pinjam mikroskop laboratorium ya. Ini teman-teman ya, ini makrokopa yang biasa kita ternak seperti ini. Kelihatan ya, lincah-lincah ya. Karena mungkin nutrisinya selalu tercukupi ya. Beda dengan kutu air alam yang memang kita tahu kondisinya ya seada-adanya gitu. Dan sering kita temukan kutu air alam tuh kadang-kadang ya pas kita serok tuh banyak telurnya ya. Kadang pas kita bawa ke rumah ya jelas aja kalau dia udah gendong telur ya jelas aja kemungkinan besar akan hilang besoknya langsung. Nah, ini kan seger-seger nih. Ini kemungkinan besar ini kebanyakan ini betina semua nih. Gitu, karena ketika kondisinya dalam kondisi yang bagus ya, makanan tercukupi, biasanya yang muncul tuh betina gitu. Jantan itu akan muncul ketika kondisinya buruk ya, lingkungan makanan dan lain sebagainya kurang, baru jantan akan muncul dari anak-anaknya gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang alam teman-teman. Saya ngambil juga. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk yang alam ya. Bentar, ini kebetulan air solokan langsung ya. Jadi air agak bening ya. Bentar teman-teman. Nah, ini dia. Kutu air alam. Ya teman-teman, agak susah nih kutu air alam. Oke, ini dia ya. Ini teman-teman, ini untuk yang kutu air alam ya teman-teman ya. Kelihatan mungkin dari pergerakannya agak lambat dikit ya. Saya nggak tahu karena apa ya, mungkin karena kecukupan nutrisinya ya, seperti ya mungkin ya. Oke, kutu air yang alam kelihatan. Malah kalau dilihat di sini, saya malah lihat kutu air alam yang saya punya ini malah lebih gendut-gendut ya dibandingkan kutu air makrokopa yang kita ternak tadi ya. Ini ternyata kutu air alam di sini malah kelihatan lebih gendut-gendut ya teman-teman ya. Kelihatan sini teman-teman ya. Oke, nah ini dia ya. Oke, ini kutu air alam yang kita lihat tadi. Kita lihat lagi perbedaannya teman-teman dari kutu air yang kutu air yang makrokopa ya, yang biasa kita budidaya. Kita lihat lagi perbedaannya ya seperti apa ya teman-teman. Ini yang makrokopa yang biasa kita tetaskan. Kita lihat ya. Oke. Ya, oke.
Iya ya sayang, bentar ya. Sorry teman-teman ya kalau ada gangguan anak saya. Nah ini dia teman. Nah lihat. Oke, ini kutu air yang Macrocopa. Oke. Kita tidak berpatokan ke warna ya teman-teman ya. Karena warna itu tergantung kondisi lingkungan ya teman-teman ya. Jadi yang namanya warna pada kutu air itu tergantung kondisi lingkungan ya. Ketika yang mempengaruhi warna tuh macam-macam. Bisa karena faktor oksigen ya. Jadi apa namanya? Untuk kutu air ini dia punya hemoglobin ya. Dia punya Hb yang bikin warnanya jadi merah ya. Jadi Hb ini akan terbentuk. Hb ini akan terbentuk. Sebenarnya ada sih, Hb itu udah ada. Cuma Hb-nya akan lebih banyak, akan terbentuk ketika kondisi lingkungan itu kekurangan oksigen. Karena fungsi hemoglobin itu kan untuk menangkap oksigen ya. Jadi ketika kondisi lingkungan itu kurang oksigen, otomatis Hb yang dibentuk akan semakin banyak gitu. Jadi kalau masalah warna itu bukan perbedaan antara Macrocopa atau kutu air yang alam gitu ya. Kalau dilihat sekilas sih saya ngelihatnya di sini yang Macrocopa kayaknya itu badannya agak lebih panjang ya. Kayaknya agak lebih panjang gitu untuk yang Macrocopa ya. Oke, kita lihat sekilas ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman punya pandangan lain silakan berkomentar. Untuk yang kutu air alam kita lihat sekali lagi teman-teman. Aduh, gerak-gerak lagi airnya. Nah, ini kelihatan lebih gendut ya. Lebih pendek, lebih gendut. Ini sepertinya baru penampakan kita saja lihatnya. Ya, kita buktikan nanti dengan mikroskop jelek yang saya punya. Semoga berubah jadi bagus nanti ya. Oke, ini agak-agak gendut-gendut ya. Agak gemuk-gemuk nih untuk kutu air yang alam. Gitu. Pergerakannya juga agak lebih lambat ya dibandingkan yang tadi, cepet banget. Ya, ini teman-teman ya. Oke, perbedaannya sekilas sudah lihat. Jadi kalau yang Moina alam itu sepertinya lebih gendut, gerakan lebih lambat ya. Di sini warnanya masih agak putih ya, masih agak-agak putih ya. Kalau yang ini dia bentuknya yang Moina yang kita kultur yang dari kapsul, dia terlihat agak lebih lonjong ya teman-teman, gerakannya lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di mikroskop seperti apa. Ya, ini yang Macrocopa ya teman-teman ya. Oke, ini yang Macrocopa ya teman-teman. Saya nggak bisa pakai apa namanya lampu dari mikroskopnya karena malah nggak kelihatan ya. Karena saya nggak pakai cover glass ini ya. Oke, jadi kelihatan gini penampakannya jelek banget ya. Ya inilah kira-kira itu yang. Nah ini teman-teman, ini untuk yang Macrocopa ya, kelihatan di sini. Itu detak jantungnya ya. Yang di tengah-tengah tuh jantung. Nah, ini mungkin semakin cepat karena saya kenain lampu ya. Karena kan suhunya makin naik. Kalau suhu semakin naik ya apa namanya detak jantungnya semakin cepat gitu. Oke, ini untuk yang Macrocopa ya teman-teman ya, kelihatan di sini. Nah ini mungkin saya pakai ini langsung biar teman-teman lihat langsung. Kalau pakai lampu mikroskop ya jelek banget. Nah tuh, nah kelihatan teman-teman ya, nggak terlihat di sini ya segini begini aja gitu karena saya nggak pakai cover glass, jadi banyak pantulan cahaya nih. Terlalu banyak pantulan cahaya gitu, jadi nggak terlalu terlihat ya. Jadi makanya saya pakai lampu senter nih. Nah ini saya matiin. Ini untuk yang Macrocopa seperti ini ya teman-teman ya, penampakannya teman-teman bisa lihat. Nah ini Macrocopa. Oke, seperti ini kira-kira gambarannya. Oke, ini Macrocopa ya. Untuk yang Moina alam, ntar saya setting dulu teman-teman karena susah. Bentar. Ini untuk yang Oke, ini untuk yang Moina alam teman-teman. Ini kelihatan berantakan banget ya di sini ya. Ternyata setelah saya amati ini teman-teman bisa lihat di sini. Ternyata ini banyak yang menempel ya. Jadi macam kayak parasit jadinya ya. Jadi untuk yang Moina ini yang Moina ini ya alam teman-teman ya. Ini yang Moina alam kita lihat. Ini saya matiin dulu lampunya. Kelihatan di sini. Kelihatan agak berantakan banget ini pinggir-pinggirnya. Oke, kita lihat. Nah ini oke kelihatan ya. Nah lihat teman-teman, ini kalau dari beberapa sumber yang saya lihat, ini penampakan ini sepertinya rotifera teman-teman. Ini rotifera yang menempel, dan ini biasanya ketika kita kultur kutu air, mau Macrocopa mau Moina ya, umumnya memang si rotifera ini jadi parasit ya. Dia menempel di bagian-bagian tubuh si Moina ya. Dia menempel di situ si rotifera ini, dan akhirnya jadi mengganggu perkembangan Moina kita. Oke, lanjut teman-teman. Sorry banyak gangguan tadi. Nah ini untuk yang Moina terakhir ini Moina alam kelihatan di sini banyak rotifera sepertinya ya.
Oke, nah mungkin itu teman-teman ya. Nah terus berikutnya ini saya coba untuk mengkultur. Kita lihat ini bagian, ini part 1 anggap ya. Untuk part 2 nya nanti kita akan lihat perkembangannya. Jadi ini moina alam yang saya bilang tadi. Jadi saya curiga nih tadi kok gemuk-gemuk kayak gini. Ternyata setelah kita lihat ya mungkin gemuk ya, tapi di samping-sampingnya banyak banget rotifera kayaknya ya. Banyak yang menempel, banyak parasit-parasitnya. Ini untuk yang moina alam. Nah kita akan lihat perkembangan nanti seperti apa. Tapi memang kayak saya lihat nih kayak dari kasat mata dari jauh pun seperti banyak yang menempel di bagian-bagian kulitnya tuh, banyak yang menempel gitu nih kalau kita lihat. Oke, ini ya, ini untuk yang moina alam. Kelihatan di sini penampakannya. Ini kelihatan di sini lebih gemuk-gemuk ya. Untuk yang moina macrocopanya kelihatan lebih panjang-panjang, lonjong-lonjong teman-teman. Pergerakannya lebih cepat ya, mungkin karena nutrisinya lebih bagus ya, karena kan ini kita pelihara. Oke, ini ya perbedaannya ya. Kita akan lihat sekarang. Ini saya taruh di soliter kaca. Kita lihat perkembangannya setelah 5 hari atau mungkin seminggu hasilnya seperti apa. Dan saya juga mau mengkultur mereka. Saya juga mau menguji coba teman-teman. Jadi saya udah siapkan media nih teman-teman. Saya udah siapkan media di sini, media air hijau dengan pupuk ya, dengan nutrisi dedek dan lain sebagainya sudah saya siapkan. Nanti saya akan memasukkan kira-kira setelah seminggu itu perkembangannya seperti apa, apakah terlihat perbedaannya atau tidak. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, ini untuk yang moina apa nih, moina macrocopa ya, yang kita yang biasa kita budidaya ya. Ini saya cemplungin ya, saya masukin. Ini untuk yang moina budidaya. Dan ini di sini saya akan tempatkan untuk yang moina alam. Oke. Nah, kita lihat teman-teman perkembangannya selama seminggu. Saksikan di bagian kedua untuk video ini. Ya.